Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, yang saya hormati para reviewer, terus pengabdian kepada masyarakat. Sebelum kami memaparkan hasil dari proses pengabdian, kegiatan pengabdian kami di masyarakat, izinkan kami mengaturkan Pangastuhan Karunia. Om Swastiastu. Adapun judul dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan Dharma Gita berbasis metode pembelajaran inovatif pada Kesanti Segara Widya di Banjarmukti, Desa Singapadu, Sukuati, Gianyar. Yang pemenangnya adalah saya, Komang Sudirga. Kemudian anggota kami ada Gusti Putu Sudarto dan juga Ketut Sudana. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah bahwa Dharma Gita sebagai salah satu aktivitas berkembang di Bali, di mana unsur-unsurnya itu meliputi aspek Sekar Alit, Sekar Madya, dan juga Sekar Agung, kini semakin tergerus oleh budaya-budaya global. Nah, demikian juga pada hakikatnya kesenian ini sangat memiliki kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan upacara yatnya di Bali, bahwa menyajikan tembang-tembang kerohanian itu sama halnya dengan melakukan persembahan. Jadi seni sebagai persembahan yang secara religiusitas mengandung makna yang sangat mendalam, di mana para penyaji daripada Dharma Gita sendiri itu akan merasakan kebahagiaan secara lahir batin. Nah, namun kondisi yang ada di Banjarmukti Singapadu dalam 1,5 dekade terakhir ini telah mengalami stagnasi, di mana ada kesenjangan antara generasi tua dengan generasi muda, terlebih lagi generasi tua yang sudah lanjut dan juga banyak yang telah meninggal sehingga belum sempat melakukan alih generasi terhadap generasi muda, sementara pada generasi muda tidak mendapat ruang dan kesempatan untuk melakukan proses pelatihan dan juga pendampingan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami selaku pengusur kegiatan PKM ini mendapatkan gayung bersambut dari masyarakat dan juga respon yang sangat positif dari generasi muda. Nah, kalau dilihat dari segi peran Dharma Gita di dalam upacara yatnya itu sendiri, bahwa diyakini yatnya atau Dharma Gita sendiri itu menurut para pakar, para ahli, orang bijak, termasuk juga Ida Pranda Putra Telaga menyatakan bahwa dengan pengucapan Gita yang benar dan tepat akan dapat menggetarkan hati nurani yang paling suci. Demikian juga budi nurani yang suci akan dapat menguasai pikiran atau manah. Manah yang kuat akan mengendalikan indria. Indria yang terkendali tentu akan dapat mengarahkan perbuatan kepada hal-hal yang bersifat baik atau perbuatan dharma. Nah, perbuatan yang berpegang pada dharma akan menghasilkan pahala mulia berupa ananda, kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya pengucapan Gita yang kontinu, yang secara luas, nah tentu akan dapat menimbulkan vibrasi kesucian lingkungan, yang dengan vibrasi kesucian lingkungan inilah akan membawa masyarakat pada kehidupan yang harmonis dan juga damai. Nah, dengan dasar itu, maka kami menganggap kegiatan pengabdian ini menjadi penting. Nah, tadi sudah kami jelaskan tentang bagaimana permasalahan terjadi di Banjarmukti. Nah, menghadapi permasalahan yang demikian, kami sudah merancang sebuah metode pembelajaran inovatif di mana kami akan melakukan perpaduan model pembelajaran baik yang konvensional maupun modern secara hybrid. Nah, metode pembelajaran konvensional dalam belajar berkembang itu biasanya menggunakan metode meguru kufing. Ya, jadi mendengarkan, nah kemudian menirukan. Nah, sementara untuk mempercepat proses pembelajaran ini, kami menggunakan metode berbasis SAS, yaitu struktur analisis sintesis, di mana lagu-lagu yang panjang kami harus potong, kami harus analisis bagian demi bagian,
kemudian untuk memudahkan dan mempercepat daripada para penyanyi atau para pengidung memahaminya. Nah, kemudian dengan berbasis pada metodisasi ini juga kami menambahkan model pembelajaran berbasis pakem, yaitu pakem itu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif itu kami mengajak para peserta pelatihan agar secara aktif ikut, ya, berperan serta, tidak ada yang pasif. Jadi kemudian mereka setidaknya mampu untuk mengimitasi, menirukan, kemudian bertanya hal-hal yang belum dikuasai. Nah, kemudian kreatif itu jadi para peserta itu tidak hanya belajar pada saat latihan, tapi kami harapkan juga mereka turut berperan serta belajar mandiri, entah di rumah, entah di tempat kerja, entah dimanapun, ya, dengan beberapa materi yang kami sudah berikan, termasuk audio rekaman setelah proses latihan dilangsungkan. Nah, efektif, dengan pembelajaran berbasis efektif ini kami harapkan setiap kedatangan kehadiran latihan itu ada kemajuan, ada progresivitas. Jadi dengan demikian kami targetkan bahwa setiap pengembangan materi itu harus ditempuh dalam 2-3 kali pertemuan maksimal. Nah, dengan target itu kami memberikan kepada peserta itu supaya benar-benar menggunakan waktu seefektif mungkin. Nah, menyenangkan. Nah, dengan menerapkan metode pembelajaran inovatif ini, kami berusaha untuk mengkonstruksi pembelajaran yang berorientasi pada peserta pelatihan. Dengan demikian, tidak ada beban bagi para peserta untuk belajar. Justru kami menerapkan moto menggending sambilan belajar sambilan menggending. Jadi sambil belajar dapat hiburan. Nah, dengan demikian proses yang terjadi itu akan cukup menyenangkan bagi peserta pelatihan. Nah, dan ini sudah terbukti bahwa mereka di dalam beberapa proses pelatihan itu ketika ada jeda waktu beberapa hari mereka merasa kerinduan untuk melakukan proses latihan secara kontinu, dan bahkan dari target 2 kali seminggu mereka ingin menambah jam latihan. Itu pertanda sebagai mereka sangat terhibur, merasa ada rasa senang, rasa bahagia, rasa terhibur, mungkin di sela-sela kepenatan kesibukan mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah proses ini berjalan, jadi hasil yang telah kami lakukan, kami dapatkan dari proses ini adalah satu, dengan menerapkan pembelajaran inovatif misalnya secara modern. Kalau dulu tidak ada pembelajaran melalui penerapan notasi, kami juga menggunakan notasi dingdong sebagai alat bantu untuk mempercepat proses pelatihan. Nah, melalui notasi-notasi inilah kami kembangkan melodi pokok menjadi melodi uwiletan. Jadi dari silabik menjadi melismatis. Nah, dengan demikian para peserta pelatihan memahami bagaimana proses mengembangkan melodi pace periring menjadi pola uwiletan, yang pendek menjadi sajian yang panjang. Itu tergantung dari kemampuan para peserta penyaji kidung itu sendiri. Nah, kemudian tentunya untuk bisa menghasilkan kualitas kidung yang baik, ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti misalnya penguasaan diti laras. Jadi peserta pelatihan kami berikan juga pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana menguasai nada-nada yang tepat, menguasai diti laras dingdong yang berlaras pelog maupun yang berlaras slendro. Itu pemahaman yang paling dasar sebagai awal untuk memahami teks-teks kidung selanjutnya. Dengan penguasaan diti laras yang dalam bahasa musik juga disebut tangga nada, mereka akan tahu mana nada yang rendah, nada yang sedang, nada yang tinggi, kemudian melompat dari nada yang tinggi ke rendah dan sebagainya. Karena di dalam penyajian kidung seringkali terjadi lompatan-lompatan nada yang disebut dengan ngeluk, yaitu nada
dasar menjadi ke nada oktav dan sebagainya. Nah, berdasarkan apa yang telah kami berikan secara teoritis praktis, jadi para peserta mampu juga menguasai beberapa materi. Nah, mengenai kualitas dari penyajian kidung ini tentunya juga dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti suara. Nah, sebagaimana penyajian Dharma Gita yang lain, bahwa penyajian Sekar Madya ini sesuai dengan klasifikasinya, kategorinya, posisi suara, vocal placement dari kidung ini ada di tengah-tengah. Sementara untuk Sekar Alit itu ada di ujung lidah, ada di tungtunging lidah. Sementara untuk Sekar Madya ada di madianing lidah, dan untuk Sekar Agung itu ada biasanya di pangkaling lidah, ada di kerongkongan, dan untuk Sloko dan sebagainya ada di dada. Nah, kalau para tetua mengindikasikan, menganalogikan posisi suara ini dengan sistem baso kita di Bali, ada kunyit, ada cekuh, ada jaya, ada gamongan. Kunyit itu untuk suara yang tinggi, cekuh itu untuk suara yang madya, jaya itu untuk suara kerongkongan, dan gamongan itu untuk suara perut katanya. Jadi posisi suara untuk Sekar Madya ini kami tegaskan ada di tengah-tengah, sehingga sering disebut dengan suara ke hidung untuk penyajian jenis Sekar Madya ini. Nah, kemudian untuk penuangan materi, kami memulai dengan materi Premara Nisapsari. Ya, ini sebuah karya dari Keranda Wanasari. Jadi isinya itu adalah tentang permakluman, ya, permakluman seorang penyaji apapun. Kalau di Bali itu menyajikan Dharma Gita itu akan selalu memulai dengan permakluman. Jadi mohon maaf kepada Tuhan karena berani menyajikan karya-karya para kawi yang sudah luhur, kemudian supaya tidak kecakrabawa, tidak kena Raja Pinulang. Jadi salah satu contoh dalam Premara Nisapsari ini misalnya kami contohkan seperti ini. Mogi bait pertama dari Kidung Premara Nisapsari. Nah, selanjutnya setelah materi ini barangkali 3 pertemuan dikuasai, baik secara beriring, kemudian dikembangkan penguasaan baris per baris sampai mereka menguasai 1 bait kidung itu, kami lanjutkan dengan Kidung Premara Sangupati. Nah, kemudian setelah ini dikuasai dengan pola yang sama, baru kami menuangkan kawitan Kidung Wargasari, kemudian Kidung Wargasari yang berlalas lendro yang cukup panjang, kemudian kami lanjutkan dengan Kidung Cerum, kemudian Kidung Aji Kembang, dan terakhir Kidung Wargasirang. Nah, materi-materi yang kami pilih ini diorientasikan dalam rangka nganyah kaitannya dengan karya agung di Pura Desa dan Pura Gumi Desa Adat Kebon. Nah, kebetulan karya agung ini juga menjadi salah satu motivasi daripada peserta pelatihan ini untuk dapat ngayah serangkaian dengan karya agung yang kedatangannya 43 tahun sekali. Nah, karya agung ini semestinya sudah dilaksanakan tahun 2020, namun karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga diundur pada tahun 2021 ini. Nah, berkaitan dengan serangkaian dari dudonan atau dari rangkaian upacara karya itu, maka kami memilih materi ini. Materi yang kaitannya utama dengan Dewa Yajna. Namun demikian, karena di dalam proses karya ini juga ada tawur, sehingga kami harus juga memberikan materi dalam bentuk Kidung Jerum yang berhubungan dengan pecaruan. Nah, kemudian juga kami memberikan Kidung Aji Kembang.
kaitannya dengan upacara Mapopade. Ya. Nah, terakhir kaitannya dengan persembahyangan juga kami memberikan kidung warga Sirang untuk turun tirta dan sebagainya. Nah, kalau kami contohkan misalnya kidung yang diberikan ini tentu tidak akan cukup waktu. Nah, misalnya kami contohkan perbedaan antara pelok dan selendro. Nah, dari Priring ke Wilet, nah untuk kidung warga Sari pengawaknya misalnya, kami berangkat dari Pace Priring. Neng 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 nong nong neng nong, ide ratu saking luhur, kawula nunas lugrane, mangda sampun titiang tandro, mengayat betara mangkin. Titiang adurang pejadi, canang suci landak sino, sarwa sampun puput, preding kahing saji. Nah, bagaimana pola melodi pokok yang Pace Priring itu dikembangkan dalam bentuk wewiletan. Jadi ide ratu saking luhur akan dikembangkan dengan pola wilet seperti ini. Jadi satu baris itu dapat dinyanyikan secara melankolis. Jadi dengan penyajian yang melankolis seperti itu, kita mengharapkan, para pemedak mengharapkan bagaimana kita manulame ya, semacam mengharapkan, memuja-muji beliau, Ida Hyang Widiwasa, Tuhan yang dengan berbagai manifestasinya supaya hadir di tempat upacara. Jadi demikian pola-pola yang kami dapat lakukan dalam proses pengabdian masyarakat berbasis metode pembelajaran inovatif ini, dan Astungkara dapat kami simpulkan bahwa dengan penerapan metode pembelajaran inovatif, para peserta dapat mempercepat proses pelatihan di dalam menguasai beberapa materi kidung. Seperti saya sebutkan tadi, ada 7 materi yang sudah dapat kami terapkan dan bahkan sudah dipentaskan dalam kaitannya dengan upacara nyangling dan juga nunas toyo di Beji di Pura Desa Adat Kebon. Sebagai bukti dari kegiatan ini juga sudah kami buatkan dalam bentuk video, dan luarannya itu tentu produk jasa penguasaan materi oleh peserta kidung. Kemudian ada artikel seminar yang akan kami presentasikan pada Seni Dimas di Undiksa ini. Nah, kemudian juga kami akan membuat draft buku tentang Dharma Gita ini dan juga draft HKI. Demikian presentasi ini. Jika ada hal yang kurang, kami mohon maaf pada periwar yang terhormat, dan mohon tuntunan dan bimbingannya. Dan kami akhiri presentasi dengan para Masanti. Om Santi, 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 Om. Matur suksema, terima kasih.